Mau dalam kondisi sepelik apapun saat ini, mau di kondisi ditinggal kawin kah, dikhianati kah, atau mungkin disepelekan karena hutang orang tua, semuanya jangan pernah nyerah. Karena tidak ada kalimat menyerah dalam hidup saya. Kalaupun saya pernah mencoba bunuh diri, saya pernah mencoba ya tadi akhirnya membuat, mungkin masa lalu itu yang membuat saya terkadang nggak takut mati dulunya. Kalau sekarang nggak. Saya minum obat antimo 15 butir, jangan diikut ya kak, jangan diikut. Saya pernah minum obat tidur sana sampai 25 butir. Karena saya punya jiwa yang berbeda dulunya. Sampai akhirnya Allah jaga dalam balutan yang namanya iman. Maka saya bilang sama suami saya, Bunda cuma minta paling butuh dari Abi satu. Apa? Perhatian. Adik-adik saya bilang, yang dekat sama saya bilang, saya bukan harus dibalas dengan sesuatu yang sifatnya materi. Kadang kalau saya ulang tahun kan mereka suka mikir, apa yang mau dikasih sama kamera? Kamera tuh udah punya semuanya, udah ini, udah itu. Bagi saya bukan nilai barang itu, tapi bentuknya. Walaupun itu biasa, walaupun mungkin itu hanya secoklat sekalipun, tapi pada saat mereka ingat dan peduli sama saya, itu yang paling saya. Karena kenapa? Karena saya dari dulu merasa kurang dari situ. Saya nggak pernah ngerasain kak ditimbang sama ayah. Saya maksudnya sosok ayah saya tuh, karena beliau juga harus berbagi waktu ya. Saya nggak pernah punya waktu banyak buat kami. Beliau mewahkan saya waktu SMP dengan harta yang berlimpah pada saat ketemu beliau. Tapi seakan telat waktu itu. Tapi saya sangat mencintai ayah saya. Jadi kakak yang dirahmati Allah, ini tadi video tadi menunjukkan bagaimana Allah angkat derajat umi saya yang dulu dihina, dicaci, dimaki dan direndahkan. Terus apakah hari ini masalah saya selesai? Ada masalah-masalah lain, hanya beda cara menghadapinya. Saya lagi punya masalah terberat loh kak. Hari ini saya lagi punya masalah berat, kalau kakak mau tahu. Berat banget. Berat banget. Tapi kak Elsa nggak tahu. Yang lain nggak tahu. Ada beberapa yang tahu. Saya nggak cerita. Tapi orang kadang nggak lihat saya punya masalah. Padahal saya lagi punya masalah yang berat banget saat ini. Berat. Saya ngerasa, saya di dalam kondisi ngerasa kayak aku gagal deh jadi pendakwah. Aku gagal deh kayaknya jadi. Tapi ya saya nggak boleh nyerah. Gitu. Jadi kakak yang dirahmati Allah, serendah apapun kondisimu saat ini, apapun itu yang ngerasa mungkin tadi, saya harus bagaimana lagi nih ya Allah, apa yang harus saya lakukan ya Allah. Selama kakak bersandar dan bergantungnya sama Allah, maka jangan pernah ngerasa sendiri. Jangan pernah merasa stuck sampai di sini, karena sepanjang-panjangnya jalan pasti ada ujungnya. Sepanjang-panjangnya jalan pasti ada ujungnya. Dia tidak akan berhenti sampai di jalan yang buntu. Saya bilang saya punya masa kecil. Jadi kalau dibilang saya broken home-nya itu dari saya TK, di saat saya sudah mulai mengerti, melihat apa yang terjadi di depan mata saya semuanya. Itu kenapa saya memahami umi saya. Kalau terkadang umi saya agak keras, agak ego, agak bawel, agak perfeksionis dan semuanya, saya coba menarik pada saat beliau gitu ya, saya coba menarik ke masa lalu umi saya. Oke, baik, umi udah terlalu berat. Dulu umi saya sampai pernah ngomong sendiri, saking beratnya. Dikasih obat penenang yang kalau nggak tanpa obat itu dia nggak bisa tidur. Itu pernah. Saya yang masih kecil cuma bisa bilang, lap air mata umi jangan nangis lagi. Umi cangkulnya iya yang cabut ya, nggak usah nak, kita ke rumah sakit. Ya cabut aja ya, kasihan badan umi. Depan mata saya.
Umi saya nyetir tuh begini ya, nyetir mobil. Tapi dia sempat jemput anaknya di sekolah. Itulah ibu. Itu ibu. Sakit gak? Kalau keadep dari pisau sakit gak? Cangkul itu kecil ya, cangkul tanah tuh ya, cangkul tumbuhan tuh. Kalau ditanya bidangnya tuh segini lah, besar sedikit segini. Oh iya segini. Itu asli nancep loh. Terduduk di badan Umi tuh, sama pegangannya. Hari Umi saya, tapi dia masih ingat jemput anaknya di sekolah. Saya masuk ke sekolah, Umi, saya bilang turun. Umi kenapa? Umi tuh angkat bajunya gitu dinaikkan ya, maka dia nggak turun dari mobil. Jadi itu saya ngeliat banget. Tapi apa itu sekarang? Makanya apapun sekarang selama itu bisa buat Umi bahagia, saya akan bahagikan Umi saya. Dan ternyata Kak, saya bertanya dengan semua orang, ulama, sama ustadz, sama pendakwah, sama ulama manapun, kehidupan yang Allah berikan sama saya saat ini, seberkualitas ini, salah satunya penyebab terbesarnya adalah karena doa Umi saya, karena ridho ibu saya.